Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Anwar dari kelas A, PBA semester 6. Di sini saya ingin menyampaikan hasil evaluasi capaian pembelajaran bahasa Arab. Berdasarkan hasil pengisian checklist evaluatif terhadap capaian pembelajaran bahasa Arab, dapat saya simpulkan bahwasanya CP yang ada pada saat ini masih perlu diperbaiki, terutama pada aspek konseptualnya. Hal ini terlihat dari hasil penilaian yang didominasi oleh kategori sebagian atau tidak, yang mana menunjukkan bahwa CP ini belum sepenuhnya selaras dengan pendekatan kurikulum berbasis capaian. Baik, langsung aja bagian pertama A. Orientasi dasar capaian pembelajaran. 1. Apakah CP secara jelas menyatakan apa yang murid mampu lakukan dengan bahasa Arab? Di sini aku jawabnya sebagian ya, maaf ada kesalahan teknis. Jadi CP ini memang sudah menyebutkan kemampuan yang diharapkan dari murid. Misalnya mengenali, mengidentifikasi atau menganalisis. Namun kemampuan tersebut masih berada pada level memahami bahasa, bukan untuk menggunakan bahasa. Artinya belum terlihat secara jelas apa yang bisa dilakukan murid dalam situasi nyata, seperti memperkenalkan diri, bertanya, atau berdialog. Jadi CP ini belum sepenuhnya menggambarkan performa berbahasa. 2. Apakah fokus CP berada pada penggunaan bahasa untuk membangun dan menyampaikan makna, bukan pada penguasaan materi kebahasaan? Ini sebagian, karena dalam pendekatan berbasis capaian, fokus utama seharusnya adalah bagaimana murid menggunakan bahasa untuk membangun dan menyampaikan makna. Namun dalam CP ini, fokus masih cenderung pada penguasaan materi seperti kosakata dan struktur kalimat. Akibatnya, bahasa dipelajari sebagai isi pelajaran, bukan sebagai alat komunikasi. 3. Apakah unsur linguistik seperti kosakata, struktur, dan gramatika hadir sebagai sumber daya kebahasaan pendukung, bukan sebagai tujuan utama CP? Tidak. Di sini unsur linguistik seperti kosakata, pola kalimat, dan gramatika seharusnya itu berfungsi sebagai alat bantu dalam komunikasi. Namun dalam CP ini unsur tersebut justru malah menjadi tujuan utama yang harus dikuasai oleh murid. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih berbasis struktur atau grammar method dan bukan berbasis komunikasi. 3. Apakah unsur linguistik seperti kosakata, struktur, dan gramatika hadir sebagai sumber daya kebahasaan pendukung, bukan sebagai tujuan utama CP? Tidak. Jadi unsur linguistik seperti kosakata, pola kalimat, dan gramatika seharusnya ini berfungsi sebagai alat bantu dalam komunikasi. Namun dalam CP ini unsur tersebut justru malah menjadi tujuan utama yang harus dikuasai murid. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih berbasis struktur atau grammar based, bukan berbasis komunikasi. Selanjutnya, bagian B, representasi kinerja komunikatif. Apakah CP mempresentasikan satu tindakan komunikasi yang utuh dan bermakna? Tidak. CP belum menggambarkan satu tindakan komunikasi yang utuh. Misalnya, tidak ada rumusan seperti murid mampu melakukan percakapan sederhana tentang perkenalan. Yang ada justru potongan-potongan kemampuan seperti mengenali kosakata atau memahami kalimat, sehingga tidak membentuk satu aktivitas komunikasi yang lengkap. Selanjutnya, apakah CP menghindari pemisahan mekanis keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis? Tidak. Keterampilan bahasa seperti menyimak, berbicara, menulis, membaca, itu tuh masih ditampilkan secara terpisah. Padahal dalam komunikasi nyata, keterampilan tersebut selalu digunakan secara bersamaan. Pemisahan ini menunjukkan bahwa CP belum mencerminkan penggunaan bahasa secara alami.
6. Apakah keterampilan bahasa muncul secara terpadu dalam satu tindakan komunikasi, bukan sebagai daftar keterampilan terpisah? Tidak, karena keterampilan disajikan secara terpisah, maka tidak terlihat adanya integrasi dalam satu tindakan komunikasi. Akibatnya, pembelajaran bisa menjadi terkotak-kotak. Misalnya hari ini menyimak, besok hanya menulis, tanpa keterkaitan yang jelas dalam satu konteks komunikasi. Oke, next, bagian C, representasi tindakan berbahasa. Apakah CP mencerminkan tindakan berbahasa seperti resepsi, produksi, interaksi, atau mediasi? Sebagian. CP sudah mulai menunjukkan adanya aktivitas kebahasaan, seperti memahami atau memproduksi teks. Namun, aktivitas ini belum secara eksplisit menggambarkan tindakan komunikasi seperti berinteraksi atau bernegosiasi makna. Jadi sudah arah ke sana tapi masih belum kuat gitu. Selanjutnya, apakah tindakan berbahasa tersebut menggambarkan aktivitas komunikasi nyata bukan sekedar aktivitas belajar di kelas? Tidak. Sebagian besar aktivitas dalam CP masih berupa aktivitas belajar di kelas, seperti mengidentifikasi atau menganalisis. Nah, aktivitas ini tidak langsung mencerminkan penggunaan bahasa dalam kehidupan nyata, sehingga murid belum dilatih untuk berkomunikasi secara langsung. Selanjutnya, apakah tindakan berbahasa dalam CP memungkinkan murid menggunakan bahasa dalam teks lisan, tulis, atau multimodal? Sebagian, karena CP sudah mencakup berbagai jenis teks seperti lisan, tulisan, dan multimodal. Ini sebenarnya sudah baik, namun teks tersebut belum dikaitkan dengan tindakan penggunaan bahasa secara nyata, sehingga masih bersifat pasif. Bagian D, kejelasan konteks komunikasi. Apakah CP menyebutkan konteks penggunaan bahasa secara jelas? Sebagian. CP sudah menyebutkan tema seperti perkenalan, keluarga, atau sekolah. Namun, tema ini belum cukup untuk menggambarkan konteks berkomunikasi. 11. Apakah konteks tersebut menggambarkan situasi komunikasi, bukan sekedar tema pembelajaran? Tidak. Yang ada dalam CP masih berupa topik pembelajaran, bukan situasi komunikasi. Misalnya, tema keluarga tidak otomatis berarti murid mampu berbicara tentang keluarga dalam percakapan nyata. Lanjut, apakah konteks tersebut membantu menentukan fungsi komunikasi dan ragam bahasa yang digunakan? Tidak, karena konteks tidak dijelaskan secara jelas, maka fungsi komunikasi juga tidak terlihat. Akibatnya sulit bagi siswa untuk menentukan apakah bahasa digunakan untuk bertanya, menjelaskan, atau menyampaikan pendapat. Next, keterukuran dan aksesibilitas. 13. Apakah CP dapat diobservasi melalui performa nyata murid? Sebagian, karena sebagian CP ini masih bisa diamati, terutama yang berkaitan dengan hasil tertulis atau analisis. Namun kemampuan komunikasi secara langsung seperti berbicara atau berinteraksi itu belum tergambar secara jelas, sehingga masih sulit untuk diobservasi. 14. Apakah bentuk tugas asesmen performatif dapat dibayangkan dari rumusan CP? Menurut saya ini sebagian ya, karena guru masih bisa membuat bentuk asesmen dari CP, tetapi kemungkinan besar berupa tes tertulis. Belum terlihat secara langsung bentuk asesmen performatifnya seperti dialog, presentasi, atau role play. Next, apakah CP menghindari rumusan yang terlalu abstrak sehingga sulit diakses secara langsung? Tidak. Beberapa rumusan CP ini malah terlalu umum dan abstrak. Contohnya itu menganalisis wacana. Rumusan seperti ini sulit diukur secara langsung tanpa penjabaran lebih lanjut. Oke, next, F, ketepatan kata kerja operasional. Apakah CP menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan komunikasi yang dapat diamati? Nah, ini sebagian karena
CP sudah menggunakan kata kerja operasional, tetapi sebagian besar masih berada pada ranah kognitif. Belum banyak kata kerja yang menunjukkan tindakan komunikasi nyata. 17. Apakah CP menghindari dominasi kata kerja kognitif internal yang tidak menunjukkan performa bahasa? Tidak, karena kata kerja seperti menganalisis dan mengidentifikasi mendominasi CP, padahal dalam pembelajaran bahasa seharusnya lebih banyak digunakan kata kerja seperti menyampaikan, menanyakan, atau menjelaskan. Apakah progresi ditunjukkan melalui peningkatan kemandirian, keluasan penggunaan bahasa, dan kontrol makna? Sebagian, namun perkembangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kemampuan berbahasa secara nyata, seperti kelancaran atau kemandirian. Next, apakah progresi tidak hanya ditentukan oleh penambahan materi linguistik semata? Tidak, karena perkembangan lebih banyak ditentukan oleh penambahan materi baru, bukan oleh peningkatan kualitas penggunaan bahasa. Selanjutnya, H. Posisi murid sebagai pelaku bahasa. Apakah CP menempatkan murid sebagai subjek aktif penggunaan bahasa? Sebagian. Di sini murid sudah menjadi pusat dalam CP, tetapi belum sepenuhnya diposisikan sebagai pengguna bahasa aktif. Mereka masih lebih banyak sebagai pembelajar bahasa, bukan sebagai pengguna bahasa. Apakah redaksi CP berfokus pada performa murid tanpa menyebut guru, metode, atau media pembelajaran? Ya, CP sudah baik karena tidak menyebutkan guru, metode, atau media. Fokusnya tetap pada murid. I. Integrasi nilai dalam praktik berbahasa. Apakah nilai dan sikap tercermin melalui cara murid menggunakan bahasa dalam interaksi? Sebagian. Nilai-nilai sudah disebutkan dalam rasional, tetapi belum terlihat dalam praktik berbahasa. Misalnya, belum ada penekanan pada penggunaan bahasa yang santun dalam interaksi. Apakah CP menghindari pernyataan nilai yang bersifat normatif dan terpisah dari tindakan berbahasa? Ya, CP tidak memuat nilai secara terpisah atau normatif sehingga tidak mengganggu fokus utama. Next, J. Koherensi desain kurikulum berbasis capaian. Apakah CP dapat berfungsi sebagai titik awal perancangan, pembelajaran, dan asesmen? Sebagian, CP masih bisa dijadikan CP masih bisa dijadikan dasar pembelajaran, tapi guru perlu menafsirkan ulang agar lebih komunikatif. 26. Apakah tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar dapat diturunkan secara logis dari CP? Sebagian, tujuan pembelajaran bisa diturunkan, tetapi tidak langsung terlihat jelas tanpa modifikasi. Next, apakah materi kebahasaan dapat diturunkan dari tuntutan performa komunikasi dalam CP? Ya, materi kebahasaannya sangat jelas sehingga mudah dikembangkan menjadi bahan ajar. Oke, yang terakhir, K. Kejelasan dan ketepatan redaksi. Apakah CP menyatakan satu capaian kemampuan inti tanpa beban ganda? Tidak, banyak rumusan CP mengandung beberapa capaian sekaligus sehingga tidak fokus. Nah, apakah redaksi CP ringkas, jelas, dan tidak multitafsir? Sebagian, karena secara umum cukup jelas, tetapi kalimatnya panjang dan kompleks. Selanjutnya, apakah rumusan CP tetap padat dan mudah dipahami tanpa kehilangan makna konseptualnya? Ini sebagian. Karena dia padat tapi terlalu penuh informasi sehingga kurang sederhana dan mudah dipahami. Jadi secara keseluruhan CP bahasa Arab ini dia masih berbasis materi grammar orient, belum sepenuhnya berbasis komunikasi atau komunikatif orient, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar fokus pada apa yang bisa dilakukan murid, lalu berbasis konteks komunikasi nyata dan dapat diukur melalui performa berbahasa langsung.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.